Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKH, berjumpa lagi dengan kami pendamping PKH dari Tangerang Raya. Untuk sesi kali ini bersama kami dari Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya sendiri Aman, pendamping dari Kota Tangerang, dari wilayah Kecamatan Neglasari. Di ujung kiri saya, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zen, saya pendamping di Kota Tangerang, pendamping PKH Kota Tangerang. Wilayah dampingan saya di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Dengan Ibu Susi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi, pendamping PKH Kota Tangerang Selatan. Wilayah dampingan saya ada di Serpong Utara. Saya mendampingi 3 kelurahan, Pondok Jagung Timur, Celupang, dan Lengkong Karya. Oke, dan sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Saya pendamping dari Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, dan mendampingi 2 kelurahan, yaitu Pondok Kacang Timur dan Pondok Pucung. Oke, demikian perkenalan kami pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang bagaimana program PKH ini kita laksanakan di masing-masing wilayah yang mungkin lebih berpusat pada suka dukanya teman-teman pendamping selama menjalankan tugas di lapangan, di mana kita tahu bahwa pendamping merupakan ujung tombak daripada program yang sangat mulia ini. Oke, kita mungkin dari Bu Susi, gimana apa suka dukanya selama ini semenjak menjadi pendamping PKH? Oke, baik, terima kasih waktunya. Saya sedikit mengulas pengalaman selama menjalankan tugas menjadi pendamping Keluarga Harapan sejak tahun 2013. Kebetulan kami mendampingi di Kota Tangerang Selatan, di Kecamatan Serpong Utara, yaitu dulunya saya sendiri 7 kelurahan. Alhamdulillah di tahun 2016 ada teman satu, jadi saya mendapatkan 3 dampingan wilayah, yaitu Kelurahan Lengkong Karya, Pondok Jagung Timur, dan Celupang. Tentunya kalau kita melaksanakan tugas di lapangan itu banyak sekali suka dan duka ya. Gitu. Kalau di sini sebenarnya mungkin kalau kita kupas satu persatu tidak cukup waktunya. Ini hanya salah satu contoh aja. Ketika kita merasa puas dan senang mendampingi dan menjalankan tugas PKH itu, ketika kita melihat salah satu KPM itu sudah menyadari dan mampu merubah pola pikirnya. Dalam artian setelah kita mendampingi selama dia mendapatkan bantuan itu, ternyata dia pada akhirnya mempunyai pandangan dan pola pikir yang positif terhadap kesadaran dirinya untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya. Kalau kita lihat, tentunya saya melalui dengan adanya pertemuan P2K2 P2K2 itu ternyata di situ sangat efisien. Kita bisa berbagi kepada KPM, kepada dampingan kita, melakukan pendekatan persuasif, kita bisa melalui pendekatan secara emosional, dan itu sangat penting sekali. Nah, jadi di P2K2 ini ibaratnya salah satu perangkat ya, bisa dijadikan kita sebagai pendekatan yang sangat efisien kepada KPM. Di situ kita melihat ada salah satu KPM nih, saya yang namanya Bu Muni. Bu Muni ini salah satu penerima manfaat ya dari program ini. Dia dari tahun 2013. Pada awal perjalanan dia menikah itu, setelah sekian tahun suaminya itu meninggal. Itu mempunyai anak satu. Kemudian dia menikah lagi, dan anak yang pertama itu kebetulan laki-laki. Nah, pada perjalanan seiring ketika memasuki usia pendidikan di SMP menjelang kelulusan itu, si anak ini sempat putus sekolah. Belum putus, tapi beberapa kali Bu Muni itu dipanggil oleh wali kelasnya, ternyata sudah bolos beberapa hari dan tidak pulang. Nah, di situ ada semacam
apa ya permasalahan dan mereka curhat kepada kami. Mungkin bagi mereka sebenarnya kami bukan apa ya problem solver atau apa gitu. Kita hanya melakukan pendekatan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya gitu. Pendekatan ini tentunya tidak saya lakukan hanya secara sepihak dengan si Bu Muni aja, tapi kita dengan si anak juga, Bu. Nah, duduk bareng dengan si anak juga. Kenapa nak kamu melakukan hal seperti itu gitu? Katanya saya sudah malas pertama. Kemudian saya juga melihat ibu kasihan. Sementara bapak sambungnya memang tidak mempunyai pekerjaan tetap pada saat itu gitu kan, mungkin terbentur dalam hal biaya gitu. Nah di sini kita juga harus menyemangati bahwa tidak, anak itu jangan dijudge bahwa itu jangan atau kamu nakal atau apa, enggak. Kalau ibunya ada usaha atau bekerja gitu nggak, Bu? Enggak, dia tidak ada usaha, cuman selama ini memang kita jadikan dia warung. Oh, gitu. Jadi dia itu si ibu ini tempat warung juga. Gitu. Iya. Tapi dengan tanpa apa istilahnya di selain itu kan tidak ada pekerjaan tetap yang dari si bapak sambungnya itu kan gitu. Namun di sini kita bisa memberikan pandangan-pandangan. Nak, kamu kalau kasihan sama ibu, ya kamu harus melanjutkan sekolah. Berarti yang ibu lakukan adalah pendekatan secara persuasif terhadap ibunya dan juga anaknya untuk merubah pola pikir bahwa pendidikan itu penting ya gitu. Pendidikan itu penting karena kan percuma dong sampai pemerintah aja begitu sayangnya sama kamu untuk sekolah, untuk biaya ini itu gitu. Dari melalui program ini dengan harapan ibu kamu bisa menyekolahkan kamu hingga selesai. Alhamdulillah bahkan sekarang ini dia malah mau untuk melanjutkan ke perguruan lebih tinggi meskipun di swasta. Alhamdulillah sekarang udah masuk dia di udah kuliah, Bu, semester 1. Semester 1 gitu. Namanya Agung gitu. Dari Kelurahan Lengkong Karya. Itu salah satu bentuk meskipun kami seperti apa di lapangan, ketika melihat ada KPM seperti itu ada sebuah kepuasan tersendiri gitu. Nah, itu sukanya gitu ya. Luar biasa. Teman-teman yang lain luar biasa. Nah, kalau dari Kang Jen sendiri gimana? Ya, tidak mudah ya merubah pola pikir itu, apalagi menyemangati anak untuk sekolah. Saya ada sedikit juga memang pengalaman yang seperti Mbak Susi tadi sampaikan. Ini ceritanya ada anak KPM, dia itu adalah yatim. Terus dia itu tidak bisa ambil ijazah. Dia padahal mau melanjutkan. Terbentur biaya untuk melunasi penebusan ijazah ibaratnya gitu ya. Ya, saya akhirnya kan KPM si ibunya itu curhat. Ini bagaimana nih Pak? Oke, yang ibu sudah lakukan di sekolah gimana? Saya sudah ke sana, cuma memang tidak bisa untuk diberikan ijazah. Akhirnya kan saya berpikir gimana caranya. Akhirnya saya coba kontak ke salah satu rekanan saya, teman saya. Dia itu di salah satu yayasan. Nah, kebetulan pada saat itu memang sangat kebetulan, dan ini memang rezekinya si anak ya. Itu dia ada program untuk membantu anak yatim yang tidak bisa menebus ijazah. Ini kan sangat luar biasa, channeling inilah yang kita bisa buka kan begitu. Kita buka akses seperti itu dan kita coba komunikasi dengan pihak sekolah gitu kan. Memang benar bahwa anak ini memang tidak bisa. Ya sudah, kalau kayak gitu kita mohon untuk ada surat yang menyatakan bahwa si anak ini memang belum membayar. Jadi sehingga semacam surat keterangan tidak mampu gitu ya, Pak? Ya, surat keterangan menunggak. Dari pihak sekolah kan gitu. Nah, surat itulah kami bawa ke yayasan tadi, dan akhirnya pihak yayasan itu menebus, dan sangat luar biasanya begitu saya lihat gembiranya si ibunya dan anaknya. Setelah itu dia mendaftarkan ke sekolah lanjutan. Ini yang soal yang tadi jadi tentang pendidikan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman mungkin dari Kang Jen, dari Bu Susi, mungkin dari Ibu juga ya sama. Saya juga ada sebagian ada kejadian yang seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk Kang Jen sendiri, apa suka dukanya selama menjadi pendamping sosial PKH utamanya di wilayah Kota Tangerang itu gimana, Pak? Saya kebetulan memang untuk Kota Tangerang ini kita lebih muda dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang Selatan sudah masuk PKH itu di 2013, sedangkan Kota Tangerang ini kan 2015 lah kira-kira kan begitu ya. Kita lebih muda lah untuk Tangerang Raya ini. Tapi selama pengalaman itu
suka duka kita alami. Apalagi yang pas pertamanya Kang ya, Oh, sampai sangat ada luar biasa. demo macam-macam ya. Kira-kira begitu. Menghadapi masyarakat ketika ada sebuah program gitu kan, tidak percaya dan bagaimana kita meyakinkan, terus bagaimana istilahnya mereka yang sudah terbiasa diminta KTP segala macam tapi programnya tidak ada gitu kan. Nah, ini kita masuk ke wilayah situ dan membawa program yang awalnya tidak dipercaya tapi ya kita tetap berjalan terus. Nah, salah satu yang selain yang tadi ada apa namanya anak yang bisa sekolah lagi gitu kan, ada satu lagi yang memang saya coba buka akses. Sementara ini kan KPM itu biasanya akses untuk mendapatkan informasi itu lebih sedikit. Ya, betul. Sangat terbatas gitu kan. Biasanya. Nah, banyak sekali kendalanya. Memang karena mereka mengakses informasi ini sangat terbatas sekali, sehingga pada saat itu kebetulan memang ada kasih kemas yang baru di kelurahan, dan sepertinya setelah saya diskusi itu dia cukup intens, dan setelah lama saya diskusi, udah cukup lama, mungkin 2 atau 3 bulan setelah diskusi intens sekali itu, akhirnya ada sebuah kepercayaan yang bisa diberikan kepada PKH saat itu oleh Kasih Kemas. Berupa apa? Berupa akses pelatihan. Oh iya, semacam UMKM, pelatihan UMKM gitu sementara ini akses seperti itu tidak pernah masuk ke KPM. Iya, karena yang biasanya yang diambil itu adalah warga yang lebih punya skillnya yang mungkin juga ya. atau mungkin yang sering dikenal juga oleh pihak kelurahan dan segala macam gitu. Nah, karena ini ada sebuah program dan saya pikir ini sangat tepat sasarannya. KPM kita adalah memang yang sangat layak dibantu kan gitu. Betul, kita membantu dari sisi pola pikir, pola cara berpikir mereka untuk berubah gitu kan. Sedangkan pihak kelurahan kita minta kerjasamanya, ayo bareng dengan kita sediakan perubahan skillnya, berikan skillnya kepada mereka. Dan alhamdulillah saat itu pendekatan yang saya lakukan kepada pihak kelurahan dan diberikan akses sebanyak 15 KPM untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan itu ada 2 waktu itu. Ada pelatihan pembuatan kue dan pelatihan usaha online. Dan alhamdulillah itu mereka melaksanakan atau mengikuti pelatihan itu dengan baik. Dan dari 15 ini memang tidak semuanya itu juga berhasil sampai dengan sekarang, tapi ada beberapa saya lihat itu 2 atau 3 orang itu mereka sudah terlihat progres. Ya, setidaknya ada peran serta dari si KPM ini dalam kegiatan di lingkungannya ya. Jadi, dan peranan kita itu adalah memang membuka akses mereka kan gitu, atau kepada koordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah untuk bagaimana si KPM ini ikut diberdayakan, artinya memberikan keterlibatan mereka dalam hal salah satunya tadi ada semacam pelatihan gitu ya. Alhamdulillah saya artinya kan sudah senang mereka sudah punya keterampilan, sudah dibukakan akses, sudah dibukakan teknologinya juga, karena kan pelatihan online ini juga mereka sudah dibukakan teknologi bagaimana cara mereka menjual gitu kan di luar itu. Itu sih mungkin pengalaman-pengalaman yang saya rasakan gitu ya. Bisa sharing lah buat teman-teman yang lain gitu. Kalau untuk saya pribadi mungkin bisa dibilang saya di Kota Tangerang ya, bukan aslinya di Kota Tangerang. Nah, kebetulan saya kan aslinya tuh dari Sulawesi, lebih tepatnya di Provinsi Gorontalo. Nah, kalau saya awalnya mengikuti atau menjadi pendamping PKH ini itu karena melihat informasi dari websitenya Kemensos waktu itu tahun 2015. Akhirnya saya tertarik, saya mendaftar, alhamdulillah ya sampai sekarang terwujud. Tapi di sana memang waktu itu nggak ada slot atau memang sengaja ke sini nih? Kalau di tahun 2015 itu saya kurang tahu ya Kang ya, karena saya pertama kali datang ke sini itu tepatnya di Jakarta, itu langsung di Jakarta itu kurang lebih di tahun 2013. Jadi setelah program ini saya belum tahu apakah udah ada di wilayah saya atau enggaknya. Jadi waktu itu saya merantau, akhirnya dapat di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang. Nah, sampai ke sini merantau pertama kalinya ke ibu pertama kalinya dan seumur hidup saya merantau sampai sekarang. Itu.
Ya, Tapi alhamdulillah. jangan-jangan dapat jodoh juga nih. Amin. Gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri gimana? Menyambung dari teman-teman tadi tentang pengalamannya masing-masing di wilayahnya. Kalau untuk saya kebetulan memang ada salah satu KPM yang memang menjadi dampingan saya, itu di Kelurahan Pondok Pucung. KPM ini dia memiliki usaha. Awalnya mungkin memang dia tidak karena suaminya ini terkena PKH. PHK. PHK. Ya, PKH sama PKH-nya itu mirip-mirip, Bu. Ya. Saya mungkin tanya sama PKH. Jadi terkena PHK, akhirnya saya memberikan usulan itu gimana ibu buka usaha aja gitu. Karena dia itu memang pintar bikin kue, Ada keterampilan lah ya. Punya keterampilan. Pokoknya intinya dia memiliki keterampilan untuk membuat makanan dan sebagainya lah ya. Nah dari situ mungkin karena juga dia akhirnya jalan tuh prosesnya jalan, mencobalah sedikit-sedikit gitu ya. Akhirnya lancar. Nah tapi setelah beberapa tahun kemudian kolaps gitu. Ya, kolaps ya. Kolaps karena mungkin persaingan bisnis ya. Pertama itu pasti. Nah dari situ akhirnya dia curhat lagi, gimana ya Bu, anak-anak kan butuh biaya buat sekolah dan sebagainya, karena kalau kita berfokus pada bantuan PKH saja kan tidak cukup untuk Betul, dan sebagainya. Ya. Gimana kalau kita Ibu ada ini lagi nggak gitu kan mencoba usaha untuk yang lain, gimana ya Bu kalau misalkan Untuk saya bangkit sih bisa, lagi gitu, Bu ya. Saya bilang saya sih bisa sih Bu, suami bisa bikin mie ayam katanya gitu kan. Usaha mie ayam lah. Oke lah coba gitu kan. Akhirnya dicobalah itu. Nah dari proses itu dia buka usaha mie ayam itu alhamdulillah sih berjalan beberapa bulan. Tapi di saat ketika berjalan sudah mulai rame gitu. Nah terjadilah pandemi gitu. Nah di pandemi inilah akhirnya kolaps kan. Kadang dia dari pagi sampai malam itu hanya 1 atau 2 yang membeli itu. Nah seperti itu. Nah, peran Ibu apa yang Ibu lakukan? Nah ketika saya ya sudah Bu, kalau kayak gitu gimana kita secara online saja gitu. Gimana kita saya pemasarannya. Kadang saya menginformasikan itu kepada pihak-pihak kelurahan atau pengajian, dan terakhir itu kepada yang maksudnya mereka bekerja sama dengan yayasan, terakhir ini yayasan peduli. Yang Jumat Berkah, semacam Jumat Berkah ya. Salah satu yayasan lah ya. Akhirnya alhamdulillah itu berjalan. Sudah Itu berarti ya. rutin ya Bu ya, setiap minggu. Mungkin iya, kedepannya mungkin dia akan rutin. Tapi kalau untuk yang kita secara online itu memang selama ini masih berjalan. Jadi terkadang itu ibu-ibu pengajian yang di daerahnya, atau kadang-kadang teman-temannya. Jadi seenggaknya ada sedikit pemasukan atau income untuk ibu ini untuk kebutuhan keluarganya. Nah kira-kira sampai dengan sekarang itu income atau pemasukan yang si KPM dapatkan kira-kira kisarannya berapa Bu? Apakah udah lumayan atau gimana? Kalau untuk income dia mungkin belum ya. Kalau untuk karena nggak setiap hari, karena kan tidak setiap hari ya dia dapat orderan itu. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan dia sehari-hari cukup lah ya gitu. Jadi untuk kebutuhan keluarga gitu. Minimal betul, itu ya. Karena memang Ini dunia itu berperan membantu memasarkan. nah itu aja. Iya. Iya, Membuka kan? akses Membuka akses pemasaran. biar lebih terangkat Iya, dan lakunya begitu. lebih itu gitu. Oke, jadi mungkin bisa kita garis bawahi ya bahwa ternyata peran pendamping ini begitu besar, di mana bahwa membantu permasalahan si KPM ini bukan hanya dalam hal pendidikannya, bukan dalam hal pendampingannya, tetapi lebih kepada peran pendamping ini tidak secara langsung masuk ke dalam permasalahan inti dari si warga itu pada umumnya ya. Biasanya seperti itu yang kita lakukan di lapangan. Karena apa? Saya juga dulu pernah itu malah ada yang suami istri yang mau cerai di depan saya lagi berikan edukasi, dapat suaminya datang tiba-tiba pengen suaminya maksa untuk minta cerai ya, minta pisah gitu kan. Akhirnya saya begitu tatalak tilu mah kalau di sini mah, kalau orang Sunda mah ngomongnya. Iya, nah habis itu ya sementara kan kok saya sendiri belum nikah. Nah, ini ada di depan saya nih si KPM. Nah,
si KPM datang. Yang gini gimmick nggak nih? Modus nggak nih? Oh enggak, ini Enggak. asli Bu, asli. Ya, ya. Jadi sampai mereka berantem, akhirnya saya bagaimana caranya saya menjembatani mereka, menjembatani untuk bagaimana mereka ini bisa damai. Akhirnya saya berikan sedikit pemahaman ya terkait bagaimana kedepannya bahwa pernikahan itu sakral begini-begini. Akhirnya saat itu juga saya bisa mendamaikan, bahkan sempat tertunda, tapi Luar biasa. walaupun ujung-ujungnya tetap pisah juga. Cuman Tapi seenggaknya pada saat itu ya, ya bisa karena- diredam dulu. Ya, Nah, ya. ya, jadi seperti itulah banyak. Tapi itu masuk konten nggak? masuk konten. Masuk konten YouTube gitu? Nah, Oh, enggak. seperti. Oh iya, jadi gini juga. Terkait apa? Ini kondisi kan sekarang lagi kita nggak boleh ada kerumunan, Ya, otomatis kan betul, pertemuan betul. kelompok, terus ada P2K2. Nah, teman-teman nih seperti apa pelaksanaan pertemuan kelompok atau mungkin P2K2, ada cara nggak? Ada punya inisiatif atau apa Lewat gitu? grup WA. Nah, grup lewat. Yang punya WA. Yang grup Walaupun WA. terpaksa harus kita datengin, tapi tetap kita prosedurnya dijalankan. Oh iya, tetap prokes Prokes, ya. ya. Dan 3M atau minim tidak- atau lebih bagusnya 5M ya, Bu ya. Iya, kadang-kadang kita nggak berani lebih dari 5 orang Iya. gitu mengadakan pertemuan kelompok itu Ja- gitu. Jadi pertemuan kelompoknya kebanyakan melalui Di grup online WA. ya. Ya. Nah, kalau saya juga biasanya saya membuat suatu konten itu di YouTube saya, itu mungkin teman-teman juga bisa nih subscribe, lumayan lah buat membagi informasi ke KPM, karena di dalam itu Bisa, konten bisa. itu ada Kontennya? informasi-informasi Kontennya terkait apa? PKH. Tentang PKH ya? Ya, Oh, terkait PKH. Bagus. Nanti Oke. kita Channelnya sebarkan. Iya, nah untuk channelnya mungkin teman-teman yang mau berbagi juga, kita sama-sama berbagi informasi terkait PKH, di mana kalau konten saya itu lebih banyak isinya dengan kegiatan sosial PKH yang sesuai dengan yang ada di wilayah dampingan saya, karena karakteristik dampingan kita itu kan berbeda-beda, karena Indonesia itu kan banyak karakternya, adat istiadatnya itu berbeda-beda. Tapi satu juga. Iya, oke. Kayak Jadi kultur. mungkin seperti Jadi YouTube itu. ini salah satu solusi untuk Menyampaikan keterbatasan informasi. kita melakukan P2K2 ya, Nah, kira-kira begitu, iya, menyampaikan jadi, sosialisasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau channelnya itu ada di Aman Yuhu, AMANY spasi YUHU. Gitu. Double U ya. Double U, ujungnya. belakangnya U. Yuhu. Nah, ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, demikianlah bincang-bincang kami pendamping PKH dari Tangerang Raya. Mudah-mudahan hasil dari perbincangan kami dapat lebih memotivasi teman-teman pendamping PKH di seluruh Nusantara. Salam PKH. Sip, santun, integritas, profesional.